Krisis keuangan tahun 2008 bukan hanya mengguncang market global, tetapi juga mengguncang kepercayaan terhadap sistem moneter itu sendiri. Tahun 2008, ketika bank-bank besar runtuh dan pemerintah mencetak miliaran dolar, kepercayaan publik terhadap sistem finansial global mulai retak. Di tengah situasi itu, muncul sebuah alternatif, bukan berasal dari bank, bukan berasal dari pemerintah, dan tidak diatur oleh lembaga manapun. Alternatif tersebut adalah Bitcoin. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah Bitcoin sejak awal kemunculannya, mulai dari blok pertama yang ditambang pada tahun 2009 sampai bisa menjadi aset terbesar kelima saat ini. So, pastikan kalian tonton dan simak video ini sampai habis kalau memang mau belajar tentang Bitcoin. Munculnya Bitcoin. Semua dimulai pada 31 Oktober 2008. Di tengah krisis finansial global, sebuah email dikirim ke milis cyberpunk oleh Satoshi Nakamoto. Satoshi membagi dokumen 9 halaman yang kini dikenal sebagai white paper Bitcoin. Dokumen tersebut berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Dokumen ini menjelaskan sistem transaksi digital tanpa perantara dan berbasis teknologi blockchain. Lalu 3 bulan kemudian, tepat pada 3 Januari 2009, Satoshi menambang blok pertama dalam network Bitcoin yang dikenal dengan Genesis Block. Ini menjadi fondasi awal dari sistem Bitcoin. Di dalamnya tertulis pesan tersembunyi. The Times 3 January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Ini adalah pernyataan sikap terhadap sistem keuangan sentral yang dianggap tidak transparan. Satoshi hingga saat ini tetap anonim. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia, individu atau kelompok, nggak ada yang tahu pasti. Tapi yang pasti satu, ia menciptakan sistem terdesentralisasi yang memungkinkan siapapun mengirim dan juga menerima uang tanpa perantara. Titik awal perjalanan Bitcoin. Beberapa hari setelah blok pertama, transaksi Bitcoin pertama terjadi. Satoshi mengirimkan 10 Bitcoin ke Hal Finney, yaitu seorang developer dan aktivis kriptografi. Tapi transaksi dunia nyata pertama terjadi setahun kemudian, yaitu pada 22 Mei 2010. Laszlo Hennis membeli 2 loyang pizza dengan membayar 10.000 Bitcoin. Itulah pertama kalinya Bitcoin digunakan untuk membeli barang nyata. Transaksi itu menjadi bukti bahwa Bitcoin ini punya nilai fungsional. Sejak saat itu, tanggal 22 Mei dikenal sebagai Bitcoin Pizza Day dan menjadi simbol awal perjalanan Bitcoin. Pertumbuhan awal dan insiden Mt. Gox. Seiring berjalan waktu, komunitas Bitcoin terus berkembang. Harganya mulai naik dan beberapa exchange mulai bermunculan. Salah satu yang paling dikenal saat itu adalah Mt. Gox. Platform ini menangani lebih dari 70% transaksi Bitcoin di seluruh dunia. Tapi di tahun 2014, Mt. Gox ini mengalami hack besar-besaran. Sekitar 850.000 Bitcoin dilaporkan hilang. Kejadian ini menjadi salah satu insiden terbesar dalam sejarah kripto dan mengguncang kepercayaan publik terhadap ekosistem Bitcoin. Tapi menariknya, meskipun market sempat anjlok, Bitcoin tetap bertahan. Justru dari insiden inilah muncul awareness baru terkait pentingnya kontrol penuh atas aset kita sendiri. Dan lahirlah prinsip yang sering sekali kita dengar, yaitu not your keys, not your coins. Masuknya institusi. Tahun 2017 jadi titik balik besar untuk Bitcoin. Harganya naik tajam dan sempat menyentuh $20.000. Minat publik melonjak, pemberitaan ada di mana-mana, dan banyak orang mulai masuk ke dunia kripto untuk pertama kalinya. Tapi setelah puncaknya, market mengalami koreksi besar. Di tahun 2018, harga Bitcoin turun lebih dari 80%. Dan market kripto masuk ke masa yang dikenal sebagai crypto winter. Lalu masuk ke tahun 2020. Pandemi COVID terjadi, ekonomi global tertekan, dan kebijakan moneter menjadi sangat longgar. Pemerintah dan bank sentral mencetak uang dalam jumlah besar dan kekhawatiran soal inflasi mulai muncul. Dalam konteks ini, Bitcoin kembali dilirik, tapi kini oleh institusi. MicroStrategy jadi perusahaan publik pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari treasury perusahaan, sebelum akhirnya diikuti oleh Square dan juga Tesla. Adopsi global meningkat. Tahun 2021, El Salvador jadi negara pertama yang menetapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Langkah ini jadi sorotan global, karena untuk pertama kalinya, Bitcoin diakui bukan hanya sebagai aset, tapi juga sebagai mata uang yang sah yang digunakan di tingkat negara. Setelah itu, adopsi institusional terus berkembang. Pada awal 2024, Bitcoin Spot ETF akhirnya disetujui di Amerika Serikat. Ini membuka jalan bagi investor institusi untuk mengakses Bitcoin dengan cara yang jauh lebih simpel dan terintegrasi ke dalam sistem keuangan tradisional. Masuk ke 2025, baru bulan kemarin, bulan Mei, harga Bitcoin mencapai all-time high-nya di 111.000. Kenaikan ini didorong oleh banyak faktor, mulai dari peningkatan demand dari institusi, kelangkaan supply after halving, dan ketidakpastian ekonomi global yang membuat banyaknya orang kembali melihat Bitcoin ini sebagai aset safe haven. Bahkan, Bitcoin berhasil masuk
masuk ke jajaran 5 aset terbesar di dunia bersama dengan perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Microsoft dari segi market cap. Tentu halangan masih ada, mulai dari regulasi yang belum seragam di berbagai negara, volatilitas harga, hingga isu teknis seperti efisiensi energi dan juga kecepatan jaringan. Tapi yang jelas, Bitcoin kini sudah berada di level yang berbeda. Bukan lagi sekedar proyek eksperimental, tapi sudah diakui sebagai bagian dari sistem keuangan global. Kesimpulan, sejak diluncurkan pada 2009, Bitcoin telah mengalami banyak fase, dari dianggap tidak bernilai sampai menjadi salah satu aset terbesar di dunia. Sepanjang perjalanannya, Bitcoin terus menghadapi volatilitas, kritik, hingga tekanan regulasi. Tapi di saat yang sama, adopsinya justru terus berkembang baik di kalangan individu, perusahaan, maupun institusi keuangan. Itu dia untuk sejarah Bitcoin, dan kalau hari ini kalian masih bingung, belum pernah beli Bitcoin, belum pernah trading Bitcoin, mulainya dari mana? Kalian bisa cobain exchange terbesar di dunia, yaitu Binance. Kalian bisa cek di CMC atau CoinMarketCap. Binance ini merupakan exchange terbesar secara global di dunia. Fiturnya sangat amat lengkap, fee-nya kompetitif, dan yang paling penting ada Binance Lite yang sangat friendly untuk pemula. Kalian bisa daftar via QR ini atau bisa langsung klik link yang sudah saya taruh di deskripsi. Kalau kalian daftar dengan link tersebut atau QR ini, kalian akan dapetin 6 USDT gratis atau setara 100.000, dan juga kalian akan dapetin potongan fee transaksi 20% seumur hidup. Next, saya akan bahas lebih dalam lagi tentang Bitcoin, so pastikan kamu subscribe channel ini supaya bisa terus belajar, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.